Shalom Bapak Ibu semua. Saya terhormat sekali berdiri di antara orang-orang yang terhormat, di antara orang pilihan Allah yang luar biasa. Saya percaya hari ini ada karena Tuhan sudah merencanakan lebih dulu di surga, amin. Judul dari seminarnya adalah Gereja yang Berdampak. Sebelum kita lebih jauh sharing, saya diberi topik tentang doa. Saya perkenalkan diri saya Vesti Sarumaha, saya dari Pulau Nias, tapi saya tinggal di kota Jakarta dan saya sudah melayani bersama Jaringan Doa Nasional sejak saya masih sangat-sangat muda. Saya waktu itu ada dalam sekolah teologi dan saya melihat Tuhan merubah seluruh arah pelayanan saya. Saya termasuk orang pintar di sekolah saya waktu dari SD, SMP, SMA. Saya punya cita-cita yang tinggi. Saya anak pendeta Presbyterian, saya nggak tahu apa itu doa, syafaat. Tapi saya belajar berdoa dari bapak saya yang pendeta Presbyterian. Kami tidak akan melakukan apapun setiap pagi hari kalau kami tidak berdoa. Tidak ada tungku yang nyala kalau kami tidak berdoa. Dan investasi itulah Tuhan yang kerjakan di dalam saya. Ya, saya saat ini bersama-sama dengan Pastor Aristarkus ada dalam satu tim kepemimpinan di Jaringan Doa Nasional. Saya membidangi mobilisasi doa sekaligus fasilitator umum dari Menara Doa Kota Nasional. Saya tidak pernah berpikir sampai sejauh ini dalam pelayanan saya. Ketika saya dilawat Tuhan dan ditaruh hati untuk berdoa, saya lahir di kota Bandung, gerakan doa lahir di kota Bandung. Bersama-sama dengan Pak Daniel Panji, saya baru 18 tahun lewat. Cita-cita saya mau jadi misionari, mau jadi dosen, mau jadi pendeta. Tetapi kok di waktu-waktu itu, di saat-saat yang tidak populer, Tuhan memberi hati untuk menjadi pendoa syafaat. Jadi satu hari ketika saya lulus teologi dan ada dosen saya rekomendasi di sebuah kampus, dia bilang begini, kamu pergi, kamu siap di sekolahan untuk selanjutnya dan kamu akan membidangi bidang akademik. Saya ingat waktu itu, saya pernah punya ikatan dengan Tuhan bilang begini, Tuhan kalau saya dipilih pelayanan, kalau memang benar-benar saya dipanggil melayani Tuhan, saya tidak pernah membuat CV pelayanan untuk melayani di pelayanan apapun juga. Dan saya pergi, tiba-tiba Bapak itu bilang siapin CV. Hati saya gelisah, satu gak cocok. Menurut saya nggak mau punya CV ya, ladangnya dari Tuhan ya menurut saya. Kedua, saya mulai pikir-pikir, ampun kalau saya di kampus dari jam 8 pagi sampai jam 5, kapan ketemu pendoa syafaatnya, kapan berdoa, kapan ke menara doa, ya itu aja yang ada di hati saya Bapak Ibu. Lalu itu yang menarik saya tidak jadi membawa CV saya. Dan hari ini saya adalah pendoa syafaat dan sekaligus fasilitator. Meskipun ada jabatan, maksudnya jabatan dalam tanda kutip. Fasilitator nasional, tapi purenya saya adalah pendoa syafaat. Panggilan saya adalah pendoa syafaat. Hari ini saya akan share tentang berdoalah untuk kesejahteraan kota. Berdoalah untuk kesejahteraan kota. Kemarin mungkin Pastor Aristarkus sudah share. Jaringan Doa Nasional adalah gerakan doa dalam kesatuan tubuh Kristus supaya terjadi transformasi dan kebangunan rohani. Jadi ada para leader, para pemimpin 35 tahun yang lalu, mereka sadar bahwa tidak akan terjadi transformasi, mereka tahu bahwa tidak akan terjadi penuaian kalau tidak ada doa-doa, dan mereka mulai sepakat membuat kegerakan doa dari kota ke kota dan mulai diseringkan, lahirlah jaringan doa. Pemimpin-pemimpin itu lahir dari gereja-gereja Injili dan Presbyterian, bukan hanya karismatik. Dan mereka bertemu bersama-sama, punya hati yang sama untuk melihat perubahan atas Indonesia. Pertanyaannya, apakah berdoa untuk kesejahteraan kota merupakan sesuatu yang diinginkan Tuhan? Saya rasa diinginkan Tuhan.
negara atau bangsa dijadikan oleh Tuhan. Adanya suku Dayak dijadikan oleh Tuhan, adanya Pulau Nias dijadikan oleh Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 26 berkata, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Jadi Tuhan yang menjadikan semua bangsa, amin. Tuhan menjadikan suku-suku itu dan telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Indonesia dijadikan oleh Tuhan. Memiliki rakyat lebih dari 300 etnis dari 1340 suku bangsa, 733 bahasa daerah, dan ada frasa yang terkenal, Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Di dalam Alkitab, Tuhan memanggil umatnya untuk unity, dan satu-satunya negara yang punya ini nih, berbeda-beda tetapi satu jua. Banggakah kita karena Indonesia diprediksi akan pecah, tapi sampai hari ini Indonesia telah mengimplementasikan kesatuan di surga. Dan Jaringan Doa Nasional dianggap sebagai satu gerakan yang belum ada yang sama di seluruh dunia. Indonesia memiliki 17.000 lebih suku-suku. Banyak tempat saya sudah jalanin tapi belum banyak. Masih belum. Saya waktu jadi pendoa syafaat nggak punya cita-cita mau pergi ke Amerika, mau pergi kemana. Setiap kali saya berdoa saya lihat Tuhan taruh peta dan saya menangis, saya mengerang hanya untuk peta itu. Dan saya bilang, Tuhan, saya nggak mau ke bangsa-bangsa lain. Saya hanya mau pergi dari tempat ke tempat di pulau-pulau di Indonesia. Dan hari ini saya benar-benar pergi. Pertama sekali saya orang Nias, tinggal di Jakarta. Pertama sekali JDN utus saya tahun 2006. Saya stay 1 tahun di Jayapura. Saya rintis Menara Doa Kota. Karena saya mengasihi Indonesia. Waktu itu Pak Rahmat Manulang, ada yang tahu kan ya? Udah almarhum. Dia sharing di tahun 98. Dia share, dia bilang begini. Mintalah maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu dari Mazmur 2 ayat 7 dan 8. Dan hari itu firmannya, khotbahnya sampai hari ini nancep di kepala saya. Dan itu mengubah saya. Mengubah arah pelayanan saya. Bayangkan kita ada di satu kota yang negara yang luar biasa. Tuhan punya maksud dan tujuan buat Indonesia. Indonesia menjadi pelopor konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 55. Tahun 98 Indonesia sempat terpuruk. Tapi satu-satunya negara ASEAN dan G20 yang berperan penting dalam pemulihan kesehatan dan perekonomian dunia. Itu negara siapa Bapak Ibu? Ini negara kita. Itu terjadi karena dari Kalimantan Tengah ada orang berdoa. Kemarin pagi saya berdoa dengan rekan saya. Kami berdoa pagi-pagi, kami berdoa untuk acara ini. Kami terus berdoa dan Tuhan taruh satu kata di hati saya dalam roh saya tentang rahim. Sesuatu yang siap dilahirkan. Sesuatu yang siap dibebaskan. Sesuatu yang siap dilepaskan. Doa yang dinaikkan terus menerus dari tempat ini. Sedang didengar oleh Tuhan. Sedang rindu dijawab oleh Tuhan. Kenapa rahim? Saya bilang, terus taruh kata rahim. Dan saya tahu Bapak Ibu telah mengerami, telah berdoa, telah terus menerus mendoakan pulau ini, Kalimantan Tengah ini. Dan saya percaya waktu-waktu yang paling dekat Tuhan sedang rilis daerah ini. Tuhan sedang melepaskan pijakannya disebut kantong mutiara Kristen. Amin. Apakah kita mau menyerahkan kepada yang lain? Kita pertahankan Bapak Ibu. Indonesia, ya inilah banyak sekali prestasi Indonesia. Apa kota dan bangsa penting bagi Tuhan? Tadi kita baca dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 26. PL pun Tuhan mengirimkan hamba-hambanya. Saya percaya ada banyak orang dari suku-suku lain melayani di sini karena Tuhan mengasihi Kalteng. Katakan amin. Ada orang Batak, ada suku Toraja, karena Tuhan mengasihi kota ini. Bahkan Tuhan bersuka cita waktu Niniwe bertobat. Satu kota bertobat, Tuhan bersuka cita.
Tuhan mencari orang yang mau berdoa syafaat. Di dalam Yesaya 22 ayat 30. Aku mencari seorang yang hendak mendirikan tembok. Kerjanya JDN. Pergi dari tempat ke tempat. Supaya ada para pendoa syafaat. Supaya ada orang yang mempertahankan diri. Bapak Ibu, pendoa syafaat itu pelayanan yang tidak terlihat. Saya gak terlalu senang kok berdiri di sini. Saya suka berdoa. Sekalipun saya sering dikirim pergi pelayanan, saya tetap naik menara doa. Saya tetap menghabiskan waktu saya untuk berdoa. Karena Tuhan yang menempatkan itu dalam. Tuhan mencari orang yang mau berdoa syafaat. Tuhan mengabulkan permohonan Abraham atas kota. Bayangkan betapa pentingnya kota demi kota di hadapan Tuhan. Amanat agung dimulai dari kota Yerusalem. Dari loteng atas di mana 120 orang berkumpul. Tuhan Yesus tidak memberikan caranya. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul dikatakan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini yang mereka lakukan. Dan ketika mereka berdoa, caranya Tuhan beri. Mereka bergerak dimulai dari doa. Saya percaya gereja ini akan berdampak. Ketika ada orang-orang berdoa. Ketika ada orang berkumpul dalam sehati. Ketika ada orang mencari wajah Tuhan dari berbagai denominasi. JDN Persekutuan Tubuh Kristus. Kemarin tanggal berapa Pak? 21 ya. Kami setiap awal tahun mengundang para pemimpin gereja. Dan tahun ini kemarin 21 Januari kita panggil Pak Jeki Manuputi, Ketua PGI. Kita panggil para aras gereja, para pendeta-pendeta yang kita hormati, para pengarah JDN, Pak Edi Leo dari Abalov. Dan kita bertanya apa yang mereka dapat, apa isi hati mereka, apa tuntunan untuk JDN. Pak Jeki bilang, biarlah JDN berdoa. Karena PGI selama 5 tahun ini fokusnya untuk keluarga. Karena tingkat perceraian dalam keluarga hari-hari ini begitu meningkat. Keluarga tidak lagi saling mengasihi. Dan bagian kami JDN, apa yang mereka dapat, menyerukan kepada orang-orang supaya berdoa mempertahankan keluarga Kristen. Boleh kita berdiri sejenak. Mari kita berdoa buat keluarga-keluarga yang ada di Kalimantan Tengah ini. Mari kita berdoa, mari berdoa, minta keluarga-keluarga yang saling mengasihi. Oh Bapak, kami mau berdoa buat setiap keluarga-keluarga. Kami mau mereka hidup rukun bersama. Tidak ada perceraian. Terima kasih Tuhan, terima kasih lawat orang tua anak, hubungan mereka pulih. Hubungan mereka yang sulit, sekarang ada kasih Kristus yang baru tercurah di setiap keluarga-keluarga yang ada di Kalimantan Tengah. Terima kasih Bapak di surga. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jadi waktu amanat agung dikerjakan mulai dari loteng Yerusalem, itu lahir dari doa. Doa menjadi alat yang penting bagi kota. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada fellowship-nya, ada friendship-nya, ada pertemanannya. Makanya kadang-kadang kalau ada pertemuan doa ada makanan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau tidak ada makanan kita jangan marah. Mungkin belum waktunya makan. Tapi jangan sampai pertemuan doa menjadi pertemuan acara konsumsi. Konsumsi apa lagi? Konsumsi apa lagi? Sehingga doanya sedikit, makannya lebih banyak. Aku melihat di mana-mana tempat ya. Mulai ada bergeser, kayak kemarin Bapak itu ngomong. Perkumpulan orang-orang kapal, para pemilik kapal yang tujuannya untuk menyelamatkan kapal-kapal berubah menjadi perkumpulan eksekutif klub. Tujuan mereka yang semula tidak lagi tergenapi. Doa adalah doa. Dalam pertemuan itu Ibu Christine bilang, jaringan doa ya. Ya udah
Gerejanya doa, 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 doa. Kita gak boleh mengambil pelayanan gereja. JDN itu menghormati gereja. JDN itu mitranya gereja. Bapak Ibu adalah yang ada di JDN orang yang juga setia di gereja. Jangan bersemangat di jaringan doa tapi di gereja lokal gak ada kontribusinya Bapak Ibu. Kita sampai kayak nabi yang luar biasa di jaringan doa. Di gereja lokal kita menjadi apa Pak? Yang menghakimi pendeta kita. Kita udah dapat sedikit antara perasaan dan penghakiman beda-beda tipis Bapak Ibu. Kita mulai udah Tuhan bilang saya tidak sejahtera lagi di gereja itu. Kalaupun ada kesalahan, kalau ada hal yang kita dapat, mungkin bagian kita untuk berdoa untuk hal itu. Amin. Tidak ada yang kekurangan ketika orang sehati, ketika orang sepikir, ketika orang mau bekerja sama, pasti tidak ada kekurangan. Banyak tanda mujizat. Tiap-tiap tahun, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Mari kita coba. Di setiap kabupaten, 13 kabupaten, satu kota. Gerakan doanya bangkit. Saya percaya bilangan orang percaya akan semakin bertambah-tambah. Amin. Menurut sensus data, kemarin Pak Jeki bilang ada kenaikan orang Kristen. Amin. Tepuk tangan dong. Yang lain stagnan katanya. Agama-agama lain stagnan. Kekristenan naik. Karena ada orang yang berubah. Memang data disembunyikan, dibilang dikit-dikit. Tapi Bapak Ibu nanti Jakarta Utara, saya ada di sana Pak Aris. Kami Satu Tubuh Kristus mau buat acara kesembuhan juga dari seorang pendeta presbyterian dari Amerika. Dan ada satu orang yang akan diundang, dia muridkan dan dia telah menuai 11.000 orang di tempat lain, orang-orang kedar. Tapi di data pasti nggak ada kenaikan. Mereka khawatir hari-hari ini dengan kekristenan. Karena ada satu pergerakan yang masif. Dan itu sebabnya kita harus terus berdoa. Supaya kita mau melihat dampak gereja. Mari mereka berdoa agar diberi keberanian dan penginjilan terjadi, kota diselamatkan. Sungguh-sungguh Bapak Ibu, doa alat yang betul penting menopang pelayanan kita di kota ini. Saya telah bersyafaat di satu tempat yang tinggi di Jakarta bertahun-tahun. Dari 2003 ketika Menara Doa dimulai, saya naik terus, saya masih sangat-sangat muda pada waktu itu. Saya melihat perubahan Jakarta. Pemimpin-pemimpin baru datang. Semakin dari waktu ke waktu semakin baik. Dan saya melihat jawaban-jawaban Tuhan yang luar biasa. Saya lihat Sudirman dan sekitarnya. Terobosan transportasi, tatanan yang rapi. Bahkan waktu itu ada teman saya pendoa dari Singapura, dia datang dan dia bilang, wih Sudirmannya bagus, alat transportasinya saya pikir lebih bagus. Mari tepuk tangan untuk Tuhan. Dan saya percaya Kalimantan Tengah akan menerima terobosan yang sama. Karena ketekunan kita dalam doa. Apakah kita dapat mengubah kondisi rohani? Bisa Bapak Ibu. Elia manusia biasa. Dia berdoa. Apa yang terjadi? Waktu dia bilang hujan jangan turun, hujan tidak turun. Kalau kemarin sebetulnya kenapa hujan terus turun? Karena Tuhan mau bilang kepada iblis, even hujan turun, anak-anakku yang ada di Palangkaraya tidak surut imannya. Amin. Amin. Saya yakin bahkan di tengah-tengah cuaca yang buruk, nama Tuhan tetap ditinggikan. Ia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan tidak turun. Lalu ia berdoa pula langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bayangkan pendoa syafaat. Bayangkan orang yang intercessor. Bayangkan orang yang berdiri di tengah. Bisa mengubah keputusan Tuhan. Kemarin Pastor Dennis bilang, kita adalah perwakilan Allah di bumi. Kita adalah pelayan pendamaian. Bagaimana caranya? 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang
raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dalam pertemuan ini Pastor Edi Leo Putra sharing ayat ini. Kita kan suka berdoa syafaat. Bukan katanya baik berdoa supaya makmur, berdoa supaya pemerintah diberkati. Tapi gereja hari ini harus berdoa supaya apa? Gereja berdoa untuk pemerintah supaya apa? Gereja hidup tenang dalam kesalehan dan dalam kehormatan. Ketika gereja hidup tenang, saleh dan terhormat, maka Bapak Ibu, God Center Kalimantan Tengah fokusnya adalah kerajaan Allah. Ketika gereja berdoa untuk para pembesar supaya terjadi ketenangan, kesalehan dan ketentraman, gereja akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Dan ujungnya apa Bapak Ibu? Tuaian jiwa. Amin. Apalah gunanya harta di dunia ini? Karena di surga ada harta yang tidak habis-habis. Value kita adalah kerajaan surga. Kemarin mereka bilang berkali-kali, lifestyle supranatural di surga dinyatakan dalam kehidupan yang natural. Waktu kita berdoa buat gereja bisa fokus. Gereja akan tenang, gereja akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Ini salah satu poin doa dari Pak Edi Leo. Kita mau berdoa buat gereja-gereja hari-hari ini. Supaya berdoa untuk pemerintah. Supaya terjadi ketenangan, kesalehan dan kehormatan. Di tempat duduk Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu adalah gembala, pengerja. Mari kita berdoa buat gereja kita saat ini. Mari berdoa buat gereja. Bapak, aku berdoa. Kami bawa gereja kami. Kami berdoa bangkit. Orang-orang yang mau berdoa di gereja. Untuk mendoakan pemerintah, raja-raja, para penguasa. Supaya gereja bisa hidup tenang. Supaya kerajaan Allah dinyatakan atas gereja. Dan gereja menghasilkan tuaian jiwa-jiwa yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 29 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Caranya apa Bapak Ibu? Ya berdoa. Supaya gereja berdampak, ya berdoa. Semua usaha manusia akan sia-sia. Tetapi kalau kita berdoa, kita menjaga apinya tetap menyala. Ketika penginjilan dikerjakan, ketika para pengajar di sekolah-sekolah Kristen mengajar, mereka akan membawa nilai-nilai kerajaan Allah dalam pelayanan mereka. Dan ketika hadirat Allah turun, firman Tuhan berkata, di mana ada terang, kegelapan akan dilenyapkan. Tuhan yang menarik orang-orang datang kepadanya. Amin. Nehemia berdoa. Mereka mengalami sebuah masalah yang luar biasa di negara mereka porak-poranda, Israel porak-poranda. Nehemia ada di tempat lain. Tapi mereka berdoa. Dia bilang apa? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini ketika aku ini juru minum raja. Dia sedang mengajukan sebuah permohonan kepada raja. Dia mau kembali ke kotanya dan dia berdoa dan dia dipakai oleh Tuhan. Kita berdoa, saya percaya kita akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Apa yang kita tahu mengenai pilpres, pileg, pilkada? Nehemia hanya juru minum raja pada waktu itu. Tapi dia bisa membangun Israel. Dia bisa membangun tembok. Apa yang kita tahu? Apakah kita punya hati buat kota hari ini? Saya berdoa setiap kita mulai mengambil peranannya untuk berdoa bagi kota. Karena kota penting bagi Tuhan. Apakah kita mau menaikkan permohonan hari-hari ini kepada Tuhan? Apakah kita mau mengusahakan kesejahteraan kota? Nanti Pak Daniel akan share tentang Mayo.
hari ini kalau mau berdampak atas Kalteng, atas seluruh Kalimantan, atas seluruh Indonesia, kalau mau mempertontonkan kehidupan salah satu dari 12 kantong Kristen yang ada dari Kalimantan Tengah, mari kita bangun hari-hari yang baru dengan Tuhan, hari-hari yang penuh persekutuan dengan Tuhan, hari-hari yang mau bersekutu satu dengan yang lain tanpa melihat denominasi, hari-hari yang mau terus melihat kesulitan kota dan berdoa. Kerja kami memobilisasi di waktu-waktu di mana ada masalah, kami memobilisasi supaya ada doa. Kami berdoa berpuasa selama dari 2023. Saya berpuasa Ester, kami mengajak orang-orang untuk berpuasa Ester setiap bulan 2023, 2024 hanya untuk Indonesia. Kami berdoa. Kami punya satu tempat di sana, kami sebut Rumah Doa Depok. 3 hari kami berpuasa Ester. Ada Pak Aris, ada Kayanti di sini. Supaya apa? Supaya Tuhan memberkati Indonesia. Supaya Tuhan memulihkan kota. Dan biarlah kita disebut fasilitator. Kitalah yang berdoa, bukan calo doa. Kita panggil orang berdoa. Apakah kita berdoa? Tuhan mau kita yang berdoa. Kita kemarin begitu kuat, dia bilang gereja masa lalu. Bapak yang pagi hari ini setelah pendeta Antoni, gereja masa lalu yang berdoa adalah pendetanya dan mereka datang ke gereja. Gereja masa depan yang berdoa, yang melayani, yang menumpangkan tangan, yang menyembuhkan orang sakit adalah jemaatnya. Amin. Kita mau lahirkan jemaat-jemaat, orang-orang yang cinta Tuhan, yang mengerti otoritas, yang mengerti kuasa, yang mengerti visi Allah, yang mengerti visi kerajaan Allah. Dan peranan jaringan doa membuat gereja terus mau melakukan tugasnya. Sekali lagi, ujung tombak pelayanan itu bukan jaringan doa, tapi gereja. Karena dia berkata kepada Petrus di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak berkuasa atasnya. Itu sebabnya hari-hari ini gereja harus mencapai destiny, menyelesaikan panggilannya, mengerjakan tugasnya, dan jaringan doa mendampingi supaya terus gereja fokus, supaya terus gereja melakukan bagiannya. Dan ada satu kategorial di jaringan doa kami sebut menara doa kota. Apa itu menara doa kota? Sebuah tempat yang tinggi rohaninya, satu tempat yang kita sepakati bersama-sama. Di situ ada menara doa kota. Di situ ada orang-orang berdoa yang tidak memandang denominasi apapun. Katolik bisa berdoa, Protestan bisa berdoa, yang tidak berbicara tentang caranya, tapi yang kita lihat adalah doa yang menyatukan. Amin. Karena bicara doktrin kita berbeda, tapi bicara doa tidak ada doktrinnya doa. Kecuali kita memusingkan, ada yang angkat tangan, ada yang lipat tangan, ada yang bahasa roh, ada yang gak bahasa roh. Satu hari Bapak Ibu saya terus tengking bahasa roh. Makanya kadang-kadang saya gak bisa tahan karena saya berdoa syafaat Tuhan beri karunia bahasa roh. Saya anak pendeta Protestan dan ketika setiap kali saya berdoa untuk kakak-kakak saya gak berani gitu. Tapi satu hari saya berdoa. Ketika mereka berdoa saya bahasa roh terus. Mereka sudah biasa. Mereka terima adiknya sekalipun adiknya gak sama denominasinya. Karena anak pendeta BNKP, saya anak pendeta BNKP. Kita udah gak memandang itu. Kadang-kadang di pertemuan para pemimpin juga ada yang angkat tangan. Jadi kalau ada yang bahasa roh ya udah biarkan aja. Tapi yang tidak bahasa roh juga jangan berkata bahwa dia yang paling sakti ya. Yang tidak bahasa roh tidak sakti. JDN tidak membicarakan hal itu. JDN mendorong setiap orang berdoa dengan caranya. Ada lagi di tempat lain Bapak Ibu harus kibarkan bendera 7 kali dulu muter-muter. Udah capek dulu dia nggak jadi doa Bapak Ibu. Dia bilang udah selesai. Tapi kalaupun imannya begitu biarkan aja. Kita tidak membahas itu. Menara doa tempat berjaga-jaga supaya ada doa, supaya ada pujian, supaya ada penyembahan, supaya ada orang-orang yang naik di kota itu setiap hari intim.
Habakuk 2 ayat 3 berkata, aku hendak naik. Habakuk 2 ayat 1, 2 dan 3, aku hendak naik ke tempat pengintaianku. Mendengar Tuhan bicara apa, menyampaikan apa yang saya lihat. Dia naik ke tempat yang tinggi, itulah pendoa syafaat. Kita naik di tempat yang tinggi, bukan orangnya yang tinggi hati, tapi doanya yang tinggi di hadapan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Amin. Karena banyak pendoa syafaat, makin panjang dia berdoa, rasanya dia makin sakti dari yang lain. Di jaringan doa gak boleh ya, gak ada kesaktian, kita semua sama-sama sakti. Amin. Korek aja Bapak Ibu, sakti kan? Coba sakti kan? Kita sakti karena ada kuasa Tuhan, amin. Ada demonstrasi kuasa Allah yang dikerjakan di dalam diri kita. Jadi jangan makin tinggi jam doa kita. Kita juga menganggap orang yang hanya doa 1 jam, yang lagi belajar, kau belum rohani, jangan masuk di sini, kau di luar aja dulu. Banyak orang kepahitan juga di gerakan doa Bapak Ibu. Amin. Biarlah tidak ada penolakan-penolakan. Karena ada yang durasinya sudah sampai 12 jam gak keluar kamar, dia berdoa terus. Antara berdoa dan tidur kan gak ada yang tahu Bapak Ibu. Amin. Saya juga dalam pengalaman doa saya begitu. Saya udah mulai dengan doa Bapa kami yang ada di surga. Saya bangun-bangun 3 jam kemudian ternyata saya tertidur misalnya. Tapi orang lihat, wih dia baru keluar dari ruang doa. Dia sakti sekali. Makin dibilang sakti, makin tinggi kondenya pendoa syafaat. Tapi bukan di sini loh, di tempat lain ya. Apalagi menara doa tempat kesatuan hati, di mana kita sepakat berdoa untuk gubernur, kita sepakat berdoa untuk pemerintah, kita bersepakat berdoa untuk gereja-gereja, kita sepakat berdoa untuk masalah-masalah yang terjadi. Maka diperlukan orang-orang yang punya kemampuan meneliti apa situasi kotanya. Bisa memberi informasi, tolong doakan. Kita kan bikin pokok doa dari JDN. Itu kadang-kadang ada yang lain bilang, tolong dong saya dapat ini berdoa. Dan bahasa kita itu kita coba sebisa-bisanya semua kalangan menerima. Jadi jangan nanti bilang apa ya, misalnya kami melihat naga yang besar sedang berdiri di alam Indonesia. Terus kita bikin berdoa untuk naga-naga. Yang Protestan bingung, apa ini topik doanya? Apa ini? Terus belum lagi ditambah ada naga hijau dan naga biru katanya. Bingung dia dengan doa itu, dia jadi gak jadi berdoa Bapak Ibu. Gara-gara bahasa kita yang rumit, yang supaya kelihatan sakti, orang tidak jadi berdoa. Tempat kesatuan hati, tempat untuk bersepakat menaikkan syafaat-syafaat secara korporat. Menara doa itu adalah aplikasi pemulihan Pondok Daud. Di dalam Kisah Para Rasul 15 pun ditulis di sana. Di mana ada penyembahan, di mana ada doa, di mana ada siang dan malam. Orang berdoa, orang memuji, orang menyembah. Bukan berarti Bapak harus 24 jam di menara, tidak. Kita saling bekerja sama supaya 24 jam terjadi. Si A berdoa di jam ini, si B berdoa buat jam ini. Sehingga di satu kota seperti Palangkaraya, ternyata ada erangan syafaat yang tidak berhenti karena setiap orang ambil bagian. Amin. Bapak Ibu bisa berdoa di kantor-kantor, di kantor sekolah 5 menit pun itu Tuhan hitung. Di mana lagi? Di pasar yang pedagang berdoa 5 menit. Tuhan hitung Bapak Ibu, apalagi kalau sejam Tuhan lebih hitung lagi. Siang dan malam Tuhan sedang mencari apakah ada di kota itu yang membangun api, yang membangun mesbah. Kenapa sih penting banget kita berdoa terus menerus? Karena dosa telah menghancurkan kota. Ada pencemaran di alam rohani. Karena ada orang-orang yang melakukan pelanggaran perjanjian. Tahu gak Bapak Ibu kalau pemilu? Mereka berjanji A, B, C, D, E, F. Terus ketika pemilu selesai mereka terpilih, janjinya tidak ada A,
tidak ada B, tidak ada C. Itu merupakan pelanggaran. Mereka mengingkar janji. Ada orang berdosa di kota kita dan level pemimpin. Belum lagi yang korupsi. Belum lagi yang mencuri jatah rakyat. Tiap-tiap hari ada orang melanggar. Ada orang bercerai. Mereka melanggar janji nikah mereka. Itu dosa di hadapan Tuhan. Dosa menipu daya setiap orang. Dan kita perlu berdoa supaya setiap hari dosa tidak berdaya atas kota kita. Amin. Ada penyembahan berhala. Ada yang pergi ke gunung-gunung, ada yang pergi ke danau, ada yang pergi ke sungai. Sehingga kadang-kadang pendoa syafaat ikut gaya-gaya itu juga. Kita pergi ke Gunung Kawi. Setelah pulang, roh jahatnya lebih besar lagi. Karena Tuhan melihat orang yang berdiri di sana, Bapak Ibu. Hati-hati juga loh kalau doa keliling. Kalau kita tidak tindak lanjut dengan penginjilan. Karena orang mau dibebaskan. Tapi ketika kita pergi ada 7 roh lain yang bisa masuk. Jadi kita doakan Gunung Kawi, udah biar aja lah Gunung Kawi. Mungkin dia memang bagian yang telah ditetapkan untuk tidak melakukan yang benar. Yang bagus apa? Kirim penginjil di sana. Yang mau berdoa terus dan melayani orang-orang di sekitar itu. Kuasa doa dan aktivasi lewat para penginjil, pemberitaan kabar baik, bertemu bersama-sama dan itu mendatangkan keuntungan. Amin. Apalagi ada penumpahan darah. Setiap hari orang membunuh, baru-baru ada lagi yang dibunuh masuk koper. Anak membunuh orang tua di Jakarta. Kemarin ada anak 16 tahun atau 14 tahun membunuh oma dan papanya. Bayangkan kejahatan begitu merasuki anak kecil. Dan data menyatakan bahwa tingkat kriminalitas di bawah anak 10 tahun betul-betul sedang meningkat. Di bawah anak remaja sedang meningkat. Ini bagian kita. Supaya di Kalteng tidak ada orang yang berniat membunuh. Supaya di Kalteng tidak ada roh bunuh diri. Supaya tiba-tiba ada orang saling menyerang, saling bertengkar. Apalagi setiap hari hutang darah. Ada orang-orang hilang nyawanya. Ada tindakan amoral Sodom dan Gomora. Tahu kan Bapak Ibu lagi tenar itu. Dan tiba-tiba Donald Trump bilang hanya ada 2 gender di Amerika. Perempuan dan laki-laki. Ini dosa makin marak. Makin luar biasa. Makin meningkat-ningkat. Makin bertambah-tambah jumlahnya. Ada ponakan-ponakan cowok saya, mereka suka bercerita. Ada cowok lain kirim pesan di Facebook mereka. Wah, bayangin Bapak Ibu. Itu dosa. Kalau kata Pak Richard Daulay bilang kepada Pak Rahmat Manulang waktu itu. Kok berdoa, dosa makin bertambah-tambah. Waktu itu Pak Richard itu Sekum PGI. Pak Rahmat Manulang fasilitator umum JDN. Terus dia bilang, berdoa saja keadaannya begini, apalagi kalau kita tidak berdoa. Amin. Jadi kita jangan berhenti untuk berdoa. Kita mau terus berdoa. Next. Nah ini dia. Di menara kita ngapain Bapak Ibu? Kita membangun tahta bagi Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Kita bangun mesbah doa, syafaat berdiri di celah. Kita suarakan kenabian, pesan-pesan Tuhan yang kita dengar. Sebagai menara pengintaian, kita lakukan peperangan rohani. Berdoa buat jiwa-jiwa supaya dilepaskan, supaya dibebaskan. Kita bangun kota perlindungan. Kita berdoa untuk kesatuan dan supaya hari ini adalah wujud dari unity. Acara ini wujud dari unity yang ada di Palangkaraya. Pemerintahan kerajaan dinyatakan, artinya bisa kita lihat pemimpin di sini bersih. Ada nilai-nilai kerajaan Allah tinggal di dalam mereka. Yeskiel 22 ayat 30 berkata, aku mencari di tengah-tengah mereka seseorang yang hendak mendirikan tembok.
atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Syukurnya di Kalimantan Tengah banyak. Tuhan mencari mitra kerja. Tuhan mencari orang standing in the gap. Standing in the gate dan standing in the gap. Orang berdiri di gerbang dan orang berdiri di celah. Orang yang membawa masalah-masalah tiap-tiap hari. Tuhan mencari orang-orangnya yang mau mengadu kepada Tuhan. Makanya dikatakan sejarah ada di tangan para pendoa syafaat. Kita dapat mengubah keputusan Tuhan. Kalau Tuhan melihat ada orang yang meminta, seperti Esther meminta kepada raja, dan Tuhan berkenan. Tuhan yang mencari kita, intercessor. Kita menjadi pengentara, kita memberi hidup kita, kita mengentarai, kita menjadi pelayan pendamaian, kita memohon belas kasihan, pengampunan, supaya Tuhan tidak menimpakan murkanya. Intercessor adalah mengantarai, menjadi perantara di celah yang ada. Seperti ini, ada jembatan yang terputus dan seseorang memberi dirinya, supaya ada yang terselamatkan melewati itu. Tuhan sedang mencari apakah kita semua orangnya. Bapak Ibu yang rindu untuk mengikuti prayer summit, di sini kita akan benar-benar membahas tentang prayer 24 jam. Nanti ada pertemuan Asia Prayer Summit di Batam bersama dengan speaker dari Amerika, dari Afrika Selatan, dan ada Festi dari Indonesia. Kita bersyukur. Waktu itu tahun lalu saya bicara di Brunei, di SIPEC, dan ketika mereka mendengar pemaparan saya, dan mereka minta saya untuk isi slot ini lagi. Ini loh, saya lahir dari syafaat. Sekali lagi tadi saya bilang, saya tidak pernah berpikir sampai sejauh ini dalam pelayanan. Dan memang saya gak fokus dengan ini. Yang saya tahu Tuhan mau saya bersyafaat. Yang Tuhan tahu Tuhan mau saya berdoa. Dan Tuhan tidak sungkan membagi kemuliaannya. Karena kita mau. Amin. Ini mah hanya bonus. Karena Alkitab berkata apa yang dicari bangsa-bangsa Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari kita berdiri. Kita angkat suara kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Mungkin pagi ini bolehkah tim pujian